agak susah ngaturnya, kita mending pilih yang edit speed grab ya. Speed grab langsung 2 langsung bisa kita atur ya. Kita cek. Nah, seperti itu. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik menganimasikan teks untuk keperluan motion graphic di Adobe After Effects. Nah, animasi teks yang seperti apa yang kira-kira nanti akan kita coba ya? Animasi teks yang akan kita coba di sini adalah animasi teks yang style animasinya itu per huruf, per karakter ya. Jadi misal seperti ini. Ya, ada animasi teks hello friends, how are you gitu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah animasi teks untuk dengan style yang per huruf ya. Animasinya teksnya per huruf atau per karakter. Kenapa per karakter? Karena kalau per kata atau per kalimat itu sudah mudah untuk dibuat ya. Satu contoh seperti ini ya. Jadi ini saya awali dengan buat komposisi baru. Kita tulis latihan berapa ini ya? 4 aja. 4 ya. 4. Oke. Misal yang animasi teks per kata dulu ya. Kita akan lihat mengapa saya katakan mudah ya, karena memang di video-video sebelumnya teknik kalau yang per teks itu sebenarnya sudah pernah kita bahas. Contoh, jadi saya misal buat teks di sini, saya tulis hello gitu, halo gitu ya. Ini saya perbesar ukurannya di sini. Ya, cara buat teks seperti itu ya, diklik di sini, kemudian di sini nanti untuk editing teksnya. Ya, editing teksnya di sini. Jadi setelah ini kita klik di sini di viewport atau di compositionnya sini, ini nanti langsung akan muncul settingan untuk teksnya. Oke, setelah itu misal kita membuat animasi yang untuk yang per kata itu mudah sekali, kita tinggal merubah transformnya. Jadi misal teks ini muncul dari bawah ke atas gitu ya. Jadi kita tinggal klik position di sini, kemudian misal 1 detik ya, ini saya rubah ke detik ke 1, kemudian ini saya aktifkan lagi keyframe-nya, sambil lagi ke keyframe pertama, kemudian saya geser, ya, saya juga masukkan opacity. Opacity pertama ini dia 0, ya, kemudian ini tinggal tekan F9 supaya slow in slow out ya. Di select kemudian tekan F9 itu otomatis slow in slow out. Dan ini udah jadi teman-teman ya. Kita play. Nah, itu sih kalau untuk animasi yang per kata itu cukup mudah. Tinggal kita buat keyframe di detik yang pertama, kemudian keyframe lagi di detik selanjutnya. Kemudian tinggal ubah nilai parameter di position dan opacity ya. Contoh ya. Atau mungkin tambah lagi ada perubahan parameter di scale ya. Ini kita rubah scale-nya, awalnya kecil dan menjadi besar. Ini tinggal tekan F9, select F9. Oke, gitu ya. Sudah jadi. Itu simpel sekali kalau kita hanya buatnya per animasi per kata. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya delete saja untuk animasinya. Kita akan fokus langsung ke ketika animasinya per huruf. Seperti apa tekniknya yang akan kita coba. Nah, ketika kita mau menganimasikan per huruf seperti ini tadi ya. Ya, ini per huruf bergeser ya. Nah. Oke. Seperti itu. Ini memang bagusnya tidak di bold ya. Oke, lebih terkesan santai kalau kita tanpa bold seperti ini. Oke, hello, kita akan animasikan ya, kita samakan ini saja ya.
misal gitu. Hello dia muncul dari bawah tapi per satu huruf. Kemudian hanya seolah bergeser gitu. Kemudian spasinya agak lebar. Dan setelah itu ada satu garis muncul, dia geser garisnya. Ketika muncul garis itu, ketika garisnya bergeser, ya tulisan friends-nya muncul, tulisan hello-nya seolah-olah terhapus. Oke. Nah, setelah friends ini muncul, dia langsung spasinya jadi normal, kemudian tiba-tiba sambil teksnya terurai, dia goyang-goyang, muncul uraian teks yang terurai juga yang tulisannya how are you, sampai how are you-nya ini posisinya jadi lurus teratur seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini ada beberapa teknik untuk membuat yang tadi. Ya, caranya adalah di sini ya, di layar hello-nya. Ini kita klik ini ya. Ini kita expand di sini. Ya, kalau teks ya, selain transform juga ada tambahan teks di sini. Beda dengan objek, kalau objek nanti hanya ada transform, kalau teks ada tambahan lagi teks di sini. Ya, ini kalau kita expand pun juga muncul beberapa option menu yang lain. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ya parameter animasi yang ada di sini. Animate, ini ada tombol lagi di sini. Nah, ini bisa dipilih. Jadi animasi per hurufnya itu apa yang berubah gitu ya. Apakah posisinya, apakah scale-nya ya, atau rotation-nya atau opacity gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang tadi nah ini ya. Ini dia naik hanya berarti otomatis ini nilai posisinya berubah. Yang pertama. Kemudian di awalnya tidak terlihat opacity 0, kemudian sampai opacity kemudian opacity ya. Kemudian kalau ini kita lihat juga awalnya dia jaraknya antar huruf dia mepet gitu ya, sampai normal gitu. Nah, maka nanti kita akan menggunakan animate ini yang pertama position, teman-teman. Kemudian tadi juga ini ya. Selain position tadi juga ada opacity. Nah, ketika kita nambahkan tadi position, ini otomatis akan nambah satu animator satu gitu. Gitu ya. Nah, dalam animator satu ini nanti kita bisa mengcombine berbagai macam jenis perubahan nilai dari tiap huruf ya. Kalau ini yang berubah nilai nanti karena yang kita tambahkan hanya position, nanti yang berubah hanya position. Oke, ini saya contohkan ya teman-teman. Jadi misal long position ini tadi kan hurufnya di sini dia gerak dari bawah ke atas, berarti rubahnya adalah nilai y ya, nilai koordinat y. Berarti ini saya pindah ke posisi awal y-nya agak turun. Y-nya saya naikkan di sini. Oke, 50 lah, y-nya naik 50. Apakah terjadi sesuatu? Ya tidak terjadi apa-apa ya. Karena kita perlu juga merubah nilai dari range selector. Nah, gini. Nah, kita buat ya. Kita rubah nilai dari parameter start. Start sama dengan 0 ya, n sama dengan 100, offset 0. Ini nanti sama dengan posisinya yang ini. Ketika kita ingin merubah ke posisi semula sebelum nilai position di sini di animator 1 ini dia berubah ke 50, maka kita ganti ke 100. Nah, ini kalau kita rubah 100 jadinya kayak gini. Ya. Jadi untuk menganalisasikannya ya seperti itu ya. Jadi misal ini di detik 0 itu nilai startnya masih 0, kemudian saya rubah detik ke 1 dia 100. Ini kalau kita play ada itu. Kalau kurang panjang ya ini bisa ditambahkan lagi. Gitu ya. Nah, itu yang ada di animator 1.
Selanjutnya, ketika masih dalam satu pengaturan di range selector ini, maka kita misal ingin menambahkan animasi yang lain atau perubahan nilai yang lain selain perubahan nilai pada position, ya, itu nanti kita tinggal klik add sini, teman-teman. Tapi kalau settingan pengaturannya itu nanti beda dengan yang ada di range selector animator 1 ini, nanti kita bisa tambahkan lagi di yang di sini. Nah, selanjutnya misal ini kan sejak awal ini sudah muncul ya tulisan hello-nya ya. Ini misal di awal kita buat hello-nya ini tidak terlihat ya. Maka kita tambahkan, dan masih satu pengaturan di range selector 1 ini, maka ini tinggal ditambahkan di add sini. Add property. Saya tinggal pilih yang opacity. Kemudian opacity-nya tinggal saya buat 0. Nah, ini kalau di play jadinya kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Nah. Oke, gitu ya. Jadi itu ini sudah oke mendekati yang contohnya tadi. Sekarang kita lanjut. Oke, ini kalau kita lihat dia ada gerakan pergeseran huruf ya. Berarti ini nilainya ini berarti perlu kita spasinya perlu kita pendekkan. Oke, ini opacity-nya saya rubah 100 dulu biar terlihat di awal. Ini saya tinggal tambahkan. Untuk merubah tadi ya, jarak spasi kita bisa pakai tracking di sini. Ya. Oh ya, ini nanti juga yang lain juga bisa ya, sama seperti position. Jadi misal mau nambahkan lagi perubahan rotation ini juga bisa, perubahan scale juga bisa, dan seterusnya. Oke, dan lainnya ini ya masih banyak. Atau misal perubahan warna ini juga bisa ya. Bisa, nanti saya tidak akan melakukan itu, saya langsung fokus ke tracking. Ya, ini tracking kita perpendek. Nah, kira-kira jadi seperti satu karakter ya. Oke, sekarang bisa tinggal kita nolkan lagi. Ini kalau di play jadinya kayak gini. Ya. Oh ya, sebentar, ini kalau misal opacity-nya saya jadikan 100 dari awal, nah, jadinya kayak gini teman-teman. Gerak animasinya seperti itu, gerakan motionnya seperti itu. Ini saya buat 100, saya buat 0. Nah, setelah ini sebenarnya sudah sama ya, gerakan motionnya sudah sama, cuman timing spacingnya yang beda. Ya. Maka selanjutnya adalah kita buat dia, kalau kita perhatikan di sini, ya di awalnya lambat, cepat, kemudian lambat, dan perpindahan itu agak ekstrim ya. Nah, ini berarti kita tinggal mengatur di grab editor seperti kemarin. Cara mudahnya ini kita awali dengan ini kita select, kita easy is in, easy is out dulu. Cara mudah tinggal tekan F9 ya. Diselect semuanya, tekan F9, kemudian klik di start ini kita tampilkan di grab editor ya. Kemudian grab editor ini kita bisa pilih mau yang view-nya speed grab atau value grab gitu ya. Sebenarnya kalau value grab jadinya kayak gini, kalau speed grab kayak gini. Sama saja sih, ini hanya tampilan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman yang biasa pakai view yang ini, yang value grab ini tinggal di geser seperti ini. Bentuknya jadi S tapi S-nya agak ekstrim ini. Ya, kita buat ini jadi lambat, kemudian naiknya ekstrim cepat, kemudian lambat lagi. Ini kalau dilihat dari value speed grab jadinya kayak gini. Naiknya cepat, set. Oke, kita coba play. Nah, oke. Ini sudah sama seperti yang tadi ya. Dan ini naiknya agak ekstrim, terlalu ekstrim. Ini saya turunkan sedikit. Nah, oke. Ini lebih smooth ya. Oke, nah setelah itu
Nah, setelah itu kita lihat sampelnya seperti tadi. Setelah ini dia langsung renggang ya, teman-teman ya. Nah, renggang seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu dia renggang, ya spasinya jadi lebar. Oke. Nah, setelah itu kita buat dia lebar lagi ya. Nah, ketika kita mau buat dia lebar lagi, berarti ini kita akan merubah nilai yang tracking ya, teman-teman ya. Cuman untuk nilai tracking untuk merubah di sini sepertinya sudah tidak memungkinkan ya. Karena kenapa tidak memungkinkan? Karena memang di sini sudah untuk yang animator 1 ini jadi di sini ini sudah tidak memungkinkan kita lakukan di animator 1 ya, karena memang animator 1 settingannya sudah seperti ini. Maka kita lakukan di animator 2. Jadi kita tinggal tambahkan yang animate ini, tambahkan tracking saja. Maka maaf, saya klik di sini dulu, klik animate tracking. Ya, maka akan muncul animator 2 gitu ya, teman-teman ya. Nah, animator 2 ini kita tinggal atur di sini ya. Tinggal nanti kita renggangkan ya. Tinggal kita renggangkan. Awalnya seperti ini kita buat jadi renggang ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Ini bisa kita rubahnya di sini deh ya. Yang kita aktifkan stopwatch-nya itu yang tracking amount ya. Klik di sini. Kemudian ya, kita maju 1 detik ya. Jadi detik kedua ini kita perlebar. Misal sekian ya. Jadi nah gitu ya. Nah, langkah selanjutnya sama ya. Kita tinggal atur timing spacing-nya, tekan F9 dulu baru kita masuk ke sini. Ya. Ini kalau dalam view speed grab ya, teman-teman ya. Kurang cepat, majunya kurang, perpindahan ke cepatnya kurang ekstrim. Nah, oke ya. Nah, itu. Jadi untuk gerakan animasi yang kedua kita bisa tambahkan animator 2 gitu ya. Oke, setelah itu apa yang terjadi di sini? Nah, setelah dia spasinya lebar, sebenarnya sudah tidak ada lagi animasi per teks. Jadi yang muncul setelah ini adalah animasi masking ya, teman-teman ya. Animasi masking untuk menghilangkan tulisan hello-nya. Berarti ini sudah cukup. Kita selanjutnya tinggal melakukan masking di sini. Nah, supaya lebih enak ya, kita langsung, karena maskingnya seberapa yang nanti disesuaikan dengan tulisan panjang dari tulisan friends ya. Maka kita mending tulis dulu friends-nya. Ini tinggal kita duplicate saja, tidak usah menulis dari awal, tinggal Ctrl D di hello 2 kita rename friends gitu ya. Ini tinggal kita rename. Tinggal kita rubah. Ya. Oke, berarti segini ya. Lalu friends gitu ya. Nah, setelah itu ini kita kita masking ya. Oh ya, sebentar, yang friends ini kan masih ada karena ini dia menduplicate dari hello ya. Maka animator 1 dan 2 dari friends ini kita delete saja. Oh maaf, yang 2 saja ya. Yang 1 saja. 2 enggak usah. Saja, dan ini oke. Ya udah seperti ini dulu, enggak apa-apa. Ini kita dari hello dulu, kita masking pakai kotak ini, rectangle tool. Ya. Walaupun hello itu dari sini sampai sini saja ya, tapi kita buat maskingnya dari
sampai menutupi friends-nya kira-kira. Ya, gitu ya. Oke, setelah itu kita tinggal buat kotak ya teman-teman ya. Kotak yang untuk ini kotak kecil. Ya ini ya kotak kecil, garis atau garis kecil. Jadi hello-nya ini melebar, kotak langsung muncul ya. Oke. Berarti kita buat di layar baru, karena mau buat kotak di layar baru maka jangan menselect baik yang hello maupun yang friends ya. Kita buat kotak di layar baru di sini. Kira-kira di sini ya. Oh ini saya aktifkan ruler ya. Biar nanti kotaknya posisinya sama dengan garisnya di sini. Ya. Oke. Nah, tinggal buat kotak di sini, pastikan ini tidak ada yang terselect ya. Oh, warna kok tidak muncul? Oh, belum. Ulangi. Ya. Ini kasih warna putih ya. Stroke-nya dibuat 0. Oke, kemudian kita rubah porosnya di tengah. Udah di tengah sini ternyata. Ya sudah. Oke, selanjutnya kita tinggal buat animasinya ya. Jadi kita buat atau langsung saja di sini ya, di scale ini yang kita rubah yang scale yang Y-nya saja, ini mundur dikit. Oh ini 25 fps ya, berarti kira-kira di fps di frame ke 13 saja, setengah detik ya. Ini awalnya dia kita buat 0. Ini dia. Ini F9 ya. Oke, kalau mau dibuat kayak tadi ya boleh. Atau ini yang view value. Oke, sudah ya. Oke, setelah di sini dia langsung gerak ya, dia merubah posisi ya. Ini sampai kotaknya sampai mana, kita klik hello lagi. Oke, sampai sini kita pakai guideline. Ini backgroundnya saya ganti saja ya, jangan biru, susah ini untuk karena warnanya kebetulan berbeda, hampir sama dengan guideline-nya gitu ya. Oke. Nah ini lebih jelas ya. Setelah itu ini kita geser ya, kita rubah posisinya mulai detik kedua ya, berarti klik nilai position, kemudian maju 1 detik ke detik ketiga. Ini kita geser nilai X-nya. Oke, seperti itu ya. Dan kita samakan yang tadi F9. Oke, nah setelah itu kita tinggal atur yang masking dari hello ya.
Masking dari hello ini berarti kita atur yang ini masnya, yang maspadnya. Ini kita mulai dari detik kedua. Ya, detik kedua. Ini kita klik di sini. Ini maspadnya kita aktifkan keyframe-nya. Kemudian detik ketiga. Ini bergeser. Seperti itu. Nah, cuman belum bisa pas dengan garisnya. Ya. Nah, karena belum kita F9 ya. Ini kita klik select F9. Harusnya setelah ini pas ya. Nah, ini udah bareng ya sama garisnya ini. Ya, yang hello sudah. Sekarang kita tinggal masking yang friends ya. Yang friends ini kita masking pakai kotak sama, ukurannya sama, kita tinggal sesuaikan di sini. Friends ini juga sama maskingnya ya. Di mask 1 di maskpad ya, ini kita klik aktifkan stopwatch-nya, kemudian detik ketiga ini sama ya. Ini sama, kita seleksi yang ini, kemudian detik ketiga ini kita geser ke sini ya. Nah, cuman bedanya yang ini kita inverted ya, teman-teman. Inverted. Nah, jadi yang terkotai itu malah yang hilang gitu ya. Ini kita klik kan F9. Ya, ini harusnya sudah oke untuk maskingnya. Ya. Oke, setelah ini berarti garis kecilnya ini dia hilang ya. Garis kecilnya ini dia hilang, berarti kita menuju ke shape layer ini ya. Nah, ini garis kecil ini karena ini tadi dia di sini yang scale, berarti ini kita tinggal copy paste. Select yang ini, copy paste di sini. Kemudian kita balik ya. Karena dia ini kan tadi dari hilang jadi terlihat ya, atau dari kecil dengan ketinggian 0% sampai 100% ya. Ini kemudian di sini kita balik ya, dari 100% ke 0 gitu. Di ini klik kanan, keyframe assistant, time reverse ya. Nah, ini dari J100 nilainya menjadi 0. Oke. Nah, ya. Saat sampai di sini ya, friends-nya ini kita buat spasinya menjadi normal kembali. Jadi kita lihat yang friends yang berarti animator yang 2 ya. Oh ya, ini memang animatornya cuma 1 saja ya, animator 2. Nah, ini sama ya seperti yang ini. Seperti yang tadi ya, ini tinggal kita copy, kita paste di sini, kita klik kanan time reverse. Gitu ya. Ini sudah. Ya. Oke. Nah, setelah itu, untuk selanjutnya, untuk supaya tulisan friends-nya ini bisa tadi ya, teksnya langsung melayang-layang kayak gini, melayang-layang, terus hilang. Ya. Oke. Nah, ini kita nanti perlu tambahan lagi animator ya. Cuma nanti selektornya tidak ring lagi, tapi nanti weekly, teman-teman. Namanya weekly. Nah, untuk membuat itu, maka ini kita pisah saja ya, pisah saja layernya. Caranya bagaimana untuk memisah layer? Untuk yang timing selanjutnya, ya itu kita pisah layernya dengan yang friends yang ini, dengan yang ada animator 2-nya ini. Caranya adalah kita langsung saja tekan Ctrl Shift D ya. Jadi kalau ya, Ctrl Shift D ya. Jadi kalau Ctrl D itu untuk menduplicate, kalau untuk Ctrl Shift D itu untuk memisah. Ctrl Shift D. Ya. Seperti menduplicate ya, tapi terpisah gitu. Nah, ini sekarang kita fokus yang friends 2. Friends 1 kita sudah cukup. Teks animator 2 ini kita delete saja.
Maskingnya bolehlah mau delete ya. Oke, ini kita tambahkan tadi ya animate. Nah, kalau kita lihat ini dia terbangnya memang berubah posisi ya, berubah posisi, berubah rotasi, berarti kita kliknya yang masih sama animate position, tambahkan rotation. Ini dulu deh, ya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita yang perlukan tidak lagi selector ring, ya, tapi selektor. Nah, ini ada di sini kalau teman-teman kita klik, ini ada selektor lagi ya. Selain range yang ini tadi, ini juga ada wiggly. Ya. Wiggly nanti bisa membuat objek jadi acak tadi gitu ya, wiggly. Kalau yang satunya expression ini nanti butuh coding teman-teman. Ini butuh coding yang biasanya sih anak TI ya. Tapi kalau anak-anak di cafe yang mau menggunakan expression ini nanti biasanya sih tinggal copy kode tertentu ya. Nah, ini maka untuk expression nanti saya skip dulu, kita langsung yang fokus yang weekly. Weekly, apakah ada perubahan? Ya tentunya tidak ada ya teman-teman ya. Karena belum kita rubah parameternya. Nah, supaya berubah kita bisa geser position. Iya. Oke. Jadinya kayak gini kalau posisinya dirubah karena ada weekly selector ya. Kalau tidak ada weekly selector ya kayak tadi ya yang ketika yang kita aktifkan yang ring selector ya. Kemudian position, nah ini juga posisinya kita rubah. Jadinya kayak gini. Rotation, oke. Nah, oke. Nah, supaya lebih acak lagi kita tambahkan lagi misal tracking ya. Oke, supaya ada kayak gini bisa tambahkan yang skew itu ya supaya terdistorsi teksnya, tambah acak lagi ya, misal kayak gini. Nah, ini kalau kita play jadinya kayak gini teman-teman. Wah, ini udah acak-acak semua ya, acak-acak terus dan tanpa henti. Nah, ini dari awal. Wah, ini langsung gini. Nah, setelah itu kita tinggal buat animasi yang versi smoothnya ya. Jadi awalnya ini dia tidak langsung acak ya, tapi masih normal dulu. Baru setelah itu acak dan menghilangkan gitu tadi ya konsepnya. Nah, sekarang untuk merubah itu kita ubah di parameter yang weekly ini. Nah, kita fokus di max dan min amount ya. Fokus di sini aja, yang lain ini biarkan default dulu enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman penasaran nanti bisa dicoba ya ini ya. Mungkin saya hanya fokus di sini weekly second, ini durasi acaknya, timenya ini saya rubah yang 1 saja, 1 detik supaya lebih halus, lebih kalem. Nah, lebih kalem. Tapi tidak enak 2 saja. Maaf. Lebih cepat 2 ya, maksudnya lebih cocok 2 sepertinya. Nah, ini kita buat dia tidak langsung acak ya, tapi dia diam dulu baru acak. Dan ini merubah nilai max dan min amount ya. Nah, ini kita maju dulu 1 detik di detik 5 saya biasanya seperti itu teman-teman, biar posisi kayak gini. Nah, ini posisi awalnya ini kita tinggal rubah max dan min ini jadi 0 semuanya. 0, kemudian yang min juga 0. Ya, saat 0 ini dia normal ya. Jadi gini. Nah, langsung acak. Ya. Nah, ini kita sama F9 ya supaya timing spacingnya lebih oke. Nah, ini kalau kita mau langsung rubah 2 timingnya di grab editor ya. Ini kalau pakai yang value grab ini agak susah ngaturnya, kita mending pilih yang edit speed grab ya. Speed grab langsung 2 langsung bisa kita atur ya. Ya, oke. Nah, gitu ya. Nah, oke, setelah itu ini kita tinggal atur opacity-nya ya. Nah, untuk atur opacity sepertinya tidak bisa langsung di sini. Jadi kita langsung atur opacity yang ditransform saja. Klik opacity, keyframe-nya, kemudian maju ini awalnya 100 ya benar, maju
Detik kelima dia opacity-nya jadi 0. Oke, ini sama kita buat kita klik F9, kita atur speed-nya. Ini agak mundur saja. Ya. Ya. Oke, sudah hampir jadi. Gitu ya. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tinggal buat yang how are you. How are you kita munculkan, dan ini nanti kebalikannya dari friends ini ya. Kalau how are you tadi dia awalnya acak, muncul acak, kemudian dia perlahan normal. Berarti kita atur di sini, kita tinggal copy saja dari friends saja ya. Shift D, kemudian ganti how are you. How are you? Ya. Ganti how are you. Ini aja lah. Oke, how gitu ya. Nah ini selanjutnya ini tinggal kita balik ya teman-teman ya. Kita balik opacity-nya, nantilah opacity nanti saja. Kita balik di animasi teksnya ini. Ya, weekly-nya ini kita balik ya berarti ya. Ini klik kanan, keyframe assistant time reverse ya. Ya. Oke, dan juga yang opacity ini kita balik. Ada oke. Ya. Ya, kalau dibalik, sebentar, ini opacity-nya juga timingnya agak kita balik. Ya, kalau kita balik, ya acaknya how are you ini belum begitu terlihat ya. Maka ini kita geser saja maju. Jadi tidak langsung tidak langsung muncul gitu. Jadi ada animasi goyang-goyangnya dulu. Oh, maaf salah. Ini udah benar. Ya, tapi dia tidak langsung rapi gitu ya. Jadi ini kita buat ini kita geser coba. Jadi biar acak dulu. Biar muncul itu acak dulu masihan ya. Iya. Nah gitu. Biar masih ada sedikit jeda ya. Jadi how are you itu muncul tidak langsung menata gitu. Terlihatnya itu. Jadi biar terlihat acak dulu ya. Ya gitu. Atau mungkin ini kita buat satu saja. Oh malah jelek. Biarkan dua ya. Oke. So ini mungkin kita sedikit rubah timingnya. Ya, oke. Ya, oke, itu teman-teman ya. Kita cek. Nah, seperti itu. Nah, oke itu teman-teman. Salah satu contoh kasus ya untuk animasi teks yang biasa diaplikasikan dalam motion graphic ya. Kalau mungkin dalam videografi jarang-jarang ada animasi yang seperti ini. Ya, tapi ketika di motion graphic sekarang sudah cukup umum animasi yang seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.